Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6487, mengapa kakak senior tidak mau membantuku? Oh tidak. Melihat ini, ekspresi Wen Sue berubah drastis. Tanpa diduga, monster tua di samping Jie Tianran melakukan gerakan yang menyebabkan raksasa merah itu mengalami transformasi. Dengan cara ini, apalagi Chu Feng, dia tidak bisa menghentikan mereka pergi. Sekarang yang menjadi kekhawatirannya adalah apakah dia dan Chu Feng dapat pergi dengan selamat. Namun, teknik sihir Chu Feng berubah, dan bahkan lebih banyak cabang petir menyerang binatang petir itu. Namun kali ini, serangannya adalah serangan pengepungan. Meskipun cabang-cabang petir yang mendekat semuanya dihancurkan oleh cakar raksasa merah, tidak menimbulkan ancaman lebih lanjut. Tetapi pada saat ini, cabang-cabang pohon besar itu tampaknya mampu beregenerasi tanpa batas, tumbuh terus-menerus dan menyerang ke arah Jie Tianran. Adik Chu Feng, kamu, Wen Sue menatap Chu Feng dengan ekspresi rumit. Kemampuan regenerasi pohon yang kuat terkait erat dengan pengaktifannya oleh Chu Feng. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran Chu Feng saat ini yang semakin melemah. Ini taplak lagi merupakan harga yang harus dibayar Chu Feng karena mendorong pohon itu tumbuh. Namun Wen Sue tidak tahu bagaimana membujuk Chu Feng. Bagaimana kita harus membujuk mereka? Jika dia menyerah, raksasa merah itu akan langsung menghancurkan kesadaran Chu Feng. Lebih baik mengambil risiko. Perjuangan sebelum kematian? Jie Tianran tersenyum dingin, juga merasa bahwa gaya bertarung membakar nyawa Chu Feng tidak akan bertahan lama. Itu hanyalah taktik menunda-nunda. Sekalipun lenyap sepenuhnya, yang lenyap hanyalah kesadaran yang masuk ke tempat ini, dan tidak mengakibatkan bahaya berarti apapun pada tubuh fisik Chu Feng. Tetapi jika kesadarannya dihilangkan sepenuhnya, maka Chu Feng akan gagal. Bahkan jika dia bisa membangunkan kembali kesadarannya dan memasuki gua, dia harus memulai dari awal, dan kemajuannya akan lebih lambat daripada Jie Tianran. Namun tak lama kemudian, senyumnya memudar. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Chu Feng. Kesadaran Chu Feng berada di ambang kehancuran, tampaknya akan lenyap kapan saja, namun itu tidak akan hilang begitu saja. Tetapi meski kesadaran Chu Feng tidak menghilang, kecepatan runtuhnya dunia tidak berhenti. Melihat ini, Jie Tianran dan orang di sampingnya menunggangi binatang merah raksasa dan terbang menuju gerbang penghalang. Dia tidak ingin membuang waktu lagi dengan Chu Feng dan berencana untuk langsung pergi. Namun, Chu Feng sudah siap, pohon itu bahkan menumbuhkan lebih banyak cabang, tetapi kali ini, sambil menghentikan Jie Tianran bergerak maju, ia juga memperkuat blokade gerbang penghalang. Meskipun cakar raksasa merah itu terayun, cabang-cabang pohon dan serpihan-serpihannya beterbangan kemana-mana bagaikan hujan badai. Namun, dengan usaha keras Chu Feng, gerbang penghalang itu pun tertutup dengan cepat. Biasanya, bahkan jika kesadaran Chu Feng tidak padam, kecepatan dia dalam menghadang raksasa merah itu akan lebih lambat dibandingkan kecepatan dia dalam menghancurkan raksasa merah itu. Raksasa merah itu akhirnya akan mampu membongkar sepenuhnya blokade cabang-cabang guntur tersebut. Masalahnya adalah dunia runtuh terlalu cepat. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Jie Tianran, lupakan saja, kembalikan saja padanya, belum terlambat untuk memutuskan hasilnya di dalam gua nanti. Orang di samping Jie Tianran menawarkan saran, kalau aku berkompromi lagi, dia bakal pikir aku takut sama dia. Paling parah, aku bakal mulai lagi dari awal, kalau semuanya gagal, aku bakal rela melepaskan apa yang ada di sini. Aku nggak butuh itu. Namun kali ini, Jie Tianran menjadi keras kepala, menolak mendengarkan kata-kata monster tua itu dan menunjukkan tekad untuk bertarung sampai mati. Adik Chu Feng, lupakan saja,
lupakan saja, kakek bajinganmu itu bukan manusia, dia seperti anjing gila. Ngapain repot-repot marah sama dia? Kalau anjingnya gigit kamu, kamu bakal gigit balik enggak? Jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Biarkan dia pergi. Tidak apa-apa jika mengalami sedikit kehilangan. Melihat ini, Wen Sui segera mencoba menghalangi Chu Feng. Chu Feng tetap diam, tetapi wajahnya yang keras kepala berbicara banyak tentang sikapnya. Adik Chu Feng, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, tidak bisakah kamu setidaknya memikirkan aku, kakak perempuanmu? Bukankah kau masih berutang budi padaku? Apa kau tidak tahu aku menginginkan apa yang ada di sini? Jadi, apakah kamu akan membalas budi ini? Karena tidak punya pilihan lain, Wen Sui harus mengemukakan fakta bahwa dia pernah menyelamatkan Chu Feng sebelumnya. Kata-kata ini terbukti efektif. Chu Feng ragu sejenak, lalu mengambil kembali cabang pohon yang menyegel gerbang penghalang. Oh! Jie Tianran tersenyum meremehkan, dia akhirnya mendapatkan kembali martabat yang telah hilang di dunia gurun ini. Jadi dia menunggangi raksasa merah itu dan pergi. Adapun Chu Feng, ia tentu saja pergi bersama Wen Sui juga. Dan karena kendali Chu Feng atas pohon itu semakin kuat, pohon itu menyusut jauh lebih cepat. Kembali ke dunia gua, Chu Feng membuat segel tangan, dan kesadarannya yang melemah segera dipulihkan. Adik Chu Feng, lumayan juga, kau memberikan wajah seperti kakak seniormu. Wen Sui menatap Chu Feng dan tersenyum puas. Lagi pula, Chu Feng hanya berniat bertarung melawan kakeknya sampai mati, dan hanya karena Wen Sui menampakkan wajahnya sendiri, Chu Feng pun berkompromi. Kakak perempuanku sangat berharga bagiku. Hanya saja kakak perempuanku, monster tua itu telah membantu Jie Tianran. Kenapa kamu hanya menonton acara itu dan tidak membantuku sama sekali? Tanya Chu Feng. Adik kecil, tentu saja aku ingin membantumu, tapi aku tidak bisa menahannya, kata Wen Sui dengan ekspresi sedih. Bukankah kamu memperoleh kekuatan garis keturunan? Tanya Chu Feng. Saya mendapatkannya, tetapi karena suatu alasan, saya gagal, kata Wen Sui. Benarkah? Chu Feng tampak ragu. Benarkah? Apakah aku harus berbohong padamu? Tanya Wen Sui dengan tegas. Baiklah, mari kita lanjutkan. Meskipun Chu Feng berkompromi karena Wen Sui, emosinya tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia tetap penuh semangat juang. Baiklah, jadi yang mana yang harus dilakukan selanjutnya? Tanya Wen Sui. Meskipun Chu Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka hanya perlu memasuki 4 gua secara bergantian. Tetapi sebenarnya ada banyak gua di sini, dan dia tidak tahu gua mana yang harus dituju selanjutnya. Jika kita melakukan kesalahan, semua usaha kita akan sia-sia. Pergilah ke tempat yang paling ingin kau kunjungi, kata Chu Feng. Apakah kita akhirnya sampai? Mendengar ini, Wen Sui sangat gembira. Lagi pula, dia datang ke sini untuk hal itu. Jadi, merekalah orang pertama yang melangkahkan kaki ke dalam gua itu. Melihat ini, Chu Feng mengikutinya dari dekat. Saat melewati gua, dunia hutan yang semarak dapat terlihat. Di hutan ini, pohon-pohon terpendek tingginya puluhan meter, dan ada pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya ribuan meter. Di hutan ini, Chu Feng dan Wen Sui merasa seolah-olah memasuki dunia miniatur. Perasaan ini bahkan lebih kuat, terutama karena mereka hanya memasuki tempat ini dengan kesadaran mereka dan telah kehilangan semua kultivasi mereka. Dunia hutan ini sangat besar, lebih besar dari 2 dunia sebelumnya. Terlebih lagi, dunia hutan ini berisi kehadiran banyak makhluk. Anda bahkan dapat mendengar serangga berkicau, tetapi itu bukan kicauan serangga biasa. Kedengarannya seperti kicauan binatang buas. Jelas,
Tempat ini, tidak seperti dua dunia sebelumnya, tidak lagi seluruhnya terbentuk oleh formasi susunan. Ada makhluk hidup di sini, yang terpenting, mereka tidak melihat Jie Tianran atau monster tua yang mengikutinya lagi. Jie Tianran tahu pentingnya mengambil inisiatif dan pasti akan memasuki tempat ini sesegera mungkin. Hanya ada satu kemungkinan, kali ini, setidaknya mereka tidak diteleportasi ke tempat yang sama dengan Jie Tianran. Adik Chu Feng, aku bisa merasakannya, cepat ikut aku. Wen Sui meraih Chu Feng dan berlari liar ke satu arah, dia sangat gembira dan terus tertawa. Dia tidak berhenti tersenyum sepanjang jalan, Chu Feng bisa tahu dia benar-benar bahagia. Tapi itu normal, karena dia datang ke sini khusus untuk ini. Chu Feng juga sangat penasaran tentang apa sebenarnya keinginan Wen Sui. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.